I get up, time is barely on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Tulodo Februari. Hari ini kita akan podcast ya tentang Adiasta Manggala Putro. Nah, podcast ya, namanya tuh bincang-bincang ya. Nah, sebelum itu untuk pemirsa channel YouTube Tulodo Februari, kita mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, untuk semua pemirsa, semoga sehat selalu dan selalu diberi kelimpahan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk konten hari ini kita akan membahas tentang proses pembelajaran mungkin ya, yang pertama ya, karena kita di sini kontennya tentang pembelajaran. Nah, saya akan menanyakan sebelum itu coba sebelah kanan saya. Nah, ini yang senyum ini podcast pertama sama anak sendiri ya, atau dengan anak saya sendiri. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu ya, nama, terus siapa, nama lengkapnya siapa. Halo, nama aku Adiasta Manggala Putro, bisa dipanggil Mas atau Adi, bisa dipanggil Di. Nah, di sini kita bincang-bincang ya. Nah, Mas Adi, kan di saat proses pembelajaran ya, untuk sekarang kan mungkin PJJ ya, proses pembelajaran jarak jauh. Nah, enak di sekolah atau enak di rumah? enak di sekolah sih, jadi kalau di sekolah tuh langsung dipelajarin sih. Kayak pelajaran kayak tasin, tafis, kayak gitu, matematika, kayak tematik, kayak gitulah, pokoknya seru. Nah, berarti enak di rumah ya. Jadi intinya adalah enak di rumah atau enak di sekolah? Di sekolah. Berarti enak di sekolah. Jadi proses pembelajaran itu paling enak adalah di sekolah. Karena apa? Karena untuk di rumah bagaimana, Mas Adi? Kalau di rumah tuh kayak males gitu. Nah, jadi tuh harus zoom dulu, bangun jam 8 atau bangun jam berapa. Kalau di sekolah tuh langsung bangun, jadi kayak bangun jam 7 siap-siap langsung berangkat, terus langsung belajar, ya begitulah. Kalau di sekolah mah kayak rame begitu. Berarti enak di sekolah dong kalau kayak gitu. Nah, berarti enak di sekolah. Dan apa sih kekurangan dari di rumah? Contohnya gini Mas Adi, di rumah itu kan pembelajaran itu gak enaknya bagaimana sih? Gak enaknya jadi zoom. Kalau zoom tuh jadi tuh kalau misalnya zoom, nah habis zoom tuh jadi tuh kayak nggak kedengeran suaranya, jadi tuh kan semuanya speakernya pada dinyalain, jadi bu guru tuh ngomongnya nggak jelas gitu, kayak apa anak-anak kayak gitu, pokoknya nggak jelas, jadi nggak bisa kedenger. Jadi itu kekurangan dari proses pembelajaran di rumah ya, terutama mungkin sinyal juga mempengaruhi nggak Mas? Iya. Jadi kadang sinyal gurunya nggak ada, kadang lup-lup, kadang sinyalnya terbentur dengan yang lain, karena semakin banyak penggunaan jadi sinyal itu semakin banyak tidak masuknya. Jadi untuk proses pembelajaran ini kan kita podcast ya dengan anak saya, karena di saat pandemi seperti ini proses pembelajaran jarak jauh itu ya ini curhatan bagi anak-anak zaman sekarang ya, karena zaman sekarang itu proses pembelajarannya menggunakan PBJ, jadi ada keluh kesahnya. Nah, untuk ada senangnya nggak di saat proses pembelajaran di rumah? Ada sih, ada senang, kayak
kayak ngerjain tugas kalau lagi ada mau, kalau gak ada ya gak ada. Kayak begitulah, kayak males aja kalau lagi males tuh kayak males nulis, kayak males baca, kayak gitu. Kalau seneng rajin itu terus cepet nulisnya, terus bacanya cepet. Jadi gitu kalau di rumah senengnya itu. Jadi intinya adalah di saat proses pembelajaran itu di rumah itu mungkin senangnya nggak diperhatikan sama gurunya ya. Nah terus kita nggak akan tahu gimana proses pembelajarannya, mungkin saat lagi tidur atau mungkin saat lagi ngapain, lagi nyemil atau apa kita dengerin gurunya Google Meet di depannya, tapi kan kita nggak tahu posisinya di mana. Nah itu kelebihannya dari kekurangannya dari proses pembelajaran jarak jauh. Karena ada juga yang mengatakan gurunya memintanya, anak-anak tolong perhatikan dan tolong di videonya di onin, tapi kadang ada yang nggak mau, kadang ada yang ya alasannya beribu-ribu gitu ya Mas. Iya. Nah sekarang untuk di sekolah ya Mas ya, mungkin di pandemik sekarang kita berdoanya supaya kita belajar di sekolah ya. Nah kelebihan di saat di sekolah Mas? Kalau di sekolah tuh kayak rame, jadi tuh kayak berangkat pagi belajar sampai jam, kalau tergantung lah, kalau kelas 1 beres jam setengah 12 seingat saya mah. Kalau jam itu kalau kelas 2 sampai kelas 6 itu tuh jam 4, soalnya ada kayak pelatihan bola, taekwondo, kayak apa dokter mini kayak gitu. Ya gitu kalau kelas 2 sampai 4 sampai 6 mah. Jadi ada pembelajaran kayak gitu. Nah, terus kalau di sekolah tuh kayak rame. Jadi teh ada diawasi guru. Jadi kayak kalau main teh nggak bisa dimarahin kayak gitu. Kalau baru bel istirahat baru boleh. Terus kalau udah ada bel baru boleh masuk gitu. Kayak gitu. Sekolah. Kalau di sekolah ya Mas ya. Nah untuk apa tuh namanya kesan-pesan ya, maksudnya kesan-pesan begini Mas. Di masa pandemik seperti ini kan, maksudnya dalam artian ada yang memperhatikan pelajarannya, ada yang tugasnya ketinggalan juga, ada yang apa tuh namanya sulit lah ya Mas ya. Nah, bagaimana Mas cara mengikuti proses pembelajaran itu bisa selesai gitu dan bisa tercapai gitu dan nilainya bagus? Cara nilai bagus tuh ya kalian harus sering belajar, harus sering ngebaca buku. Nah nanti rankingnya bakal bisa jadi ranking 1, 2, dan 3. Nah jadi kalau jangan kayak aku nggak pernah belajar. Nah ujian itu apa sih, ujian aja nggak pernah naik ranking 1. Nah untuk sekarang Mas berusaha untuk menjadi ranking? Iya. Caranya yang tadi disebutin sama Mas, belajar, rajin belajar, itu adalah contoh yang terbaik gitu. Nah sekarang Mas untuk mencapai ranking itu harus dong, karena faktor utama kita untuk menjadi orang sukses itu adalah disiplin ya Mas ya. Disiplin kayak bangun pagi, kayak langsung siap-siap kemana, ngerjain tugas jadi ranking 1, bisa itu cita-cita kalian tercapai, kayak cita-cita tentara, polisi, dokter, pilot, pemadam kebakaran, pokoknya lain-lainnya lah. Nah jadi gitu, kalau kalian harus jadi ranking 1 nanti bisa jadi kayak tadi cita-cita kalian bakal tercapai kayak gitu. Nah, jadi tadi pesannya Mas Adi harus belajar, jangan lupa disiplin yang kunci pertama. Kenapa disiplin itu? Karena disiplin itu adalah kunci mutlak untuk orang yang menjadi orang sukses, yaitu manjada wanjada. Ingat ya, manjada wanjada. Gimana orang yang mau bersungguh-sungguh, dan orang yang mau dengan keseriusan, dan orang yang mau dengan belajar, dengan orang yang mau disiplin, itu Allah tidak akan pernah melupakan janjinya. Dan janji Allah akan selalu ditepati, yaitu kesuksesan yang kita akan raih. Jangan lupa sholat 5 waktu karena kunci yang utama, dan belajar Al-Quran. Jangan lupa ngaji ya Mas ya. Ya. Nah untuk sukses itu diimbangin juga dengan ngaji juga.
Nah, untuk kali ini dengan Mas Adi, ini part pertama ya untuk podcastnya. Nanti kita akan membahas lagi podcast sama Mas Adi dengan tema yang lain. Sekolah ya, sekolah online dan sekolah biasanya. Ini temanya adalah proses pembelajaran jarak jauh. Temanya adalah tentang sekolah. Jadi di sini tema di channel YouTube saya adalah tentang proses pembelajaran, dan ada juga hiburan, ada juga pengetahuan, dan ada juga semuanya ada di konten Tulodo Pebroaning Cipto. Yang pertama adalah buka channelnya, tonton terus, jangan lupa Subscribe dan like dan komen, jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa itu dibagikan ke teman-temannya, ilmu yang bermanfaat, karena ilmu bermanfaat itu tidak akan pernah hilang, dan ilmu adalah kunci menjadi orang maju. Kalau tanpa ilmu kita tidak akan bisa apa-apa. Nah, itu saja untuk konten hari ini ya Mas ya. Nanti kita akan bikin konten lagi berdua tentang materi yang lain. Jangan lupa subscribe Dan like dan komen dan bagikan. Subscribe kalau guys, tabung. Jangan lupa subscribe channel Tulodo Pebroaning ya. Tonton terus channel Tulodo Pebroaning. Like dan komen, bagikan, oke? Dari kita, saya adalah Tulodo Pebroaning Cipto. Saya Diasta Manggala Putro. Jadi saya cukup sekian untuk podcast hari ini, dan kita akan ketemu lagi di podcast kedua part 2 bersama Adiasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.